Gadis itu memasuki kantor guru. Dengan berani duduk di meja. Sudah waktunya sekolah berakhir. Guru bertanya padanya ada apa. Gadis itu berkata bahwa dia buruk dalam belajar bahasa Inggris. Ingin guru mengajar lebih banyak setelah waktu belajar di sekolah. Dan harus menjadi guru privat. Guru dengan enggan mengatakan bahwa dia biasanya tidak memberikan les privat kepada siapapun. Itu buruk sekali. Gadis itu berhenti berbicara dan berbalik untuk pergi. Guru itu tiba-tiba meraih tangannya. Sepertinya mengerti apa yang dia maksud. Guru itu berdiri dan perlahan mendekati gadis itu. Tiba-tiba, Guru Clark, saya tidak mengerti mengapa Anda pikir saya menggoda Anda. Guru terlihat bingung. Saya bukan jenis gadis seperti itu. Gadis itu kembali untuk mengambil tasnya. Diam-diam letakkan kertas ujian di atas meja. Guru sedang mencoba menjelaskan. Sama sekali mengabaikan tindakan barusan. Dia mengancam akan memberitahu kepala sekolah. Kata guru dengan tergesa-gesa bilang. Anda melakukan itu sebelum jadi baru buat saya melakukan seperti itu. Wajah guru terlihat menyedihkan. Gadis itu tiba-tiba berbalik. Hal ini adalah sesuatu yang hanya kamu dan aku yang tahu. Selain itu, tidak ada orang lain tahu. Guru mengangguk setuju. Sampai jumpa di kelas. Kemudian gadis itu keluar. Meninggalkan guru sendirian dalam kekacauan. Dia ingin menyalahkan diri sendiri karena terlalu ceroboh. Setelah gadis itu keluar, dia merobek kertas ujian yang telah dia tukar. Membuangnya ke tempat sampah. Sebelumnya, gadis itu telah mampir ke kantor guru. Baru ambil tes. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mengeluarkan kertas ujian dari sakunya dan menggantinya. Guru kembali, itu sebabnya adegan pembuka film terjadi. Dan tes yang ditukar gadis itu juga bukan miliknya. Tapi inilah ujian Sandra. Karena tadi malam, Lori mengajak Sandra ke pesta di malam hari. Ini pertama kalinya Sandra pergi ke tempat seperti itu. Jadi bermain dan melupakan jalan kembali. Besok ada ujian lagi. Sandra lupa belajar karena bermain, jadi dia melakukannya dengan sangat buruk. Setelah lulus, Sandra ingin masuk universitas bergengsi. Biaya kuliah sangat mahal. Anda ingin mencapai hasil yang mengesankan. Untuk mendapatkan beasiswa saat kuliah. Tapi kali ini nilai ujiannya buruk sekali. Kemungkinan besar akan memengaruhi beasiswanya. Mendengar ini, gadis sukarelawan. Ingin berdiri untuk membantu sahabatnya memecahkan masalah. Sandra sangat penasaran. Lori bagaimana dia bisa meningkatkan nilai ujiannya. Lori masih belum memberitahu Sandra tentang mengubah tesnya. Tapi katakan bahwa, dua orang makan malam bersama. Tidak terduga Sandra sibuk dengan pacarnya meninjau pekerjaan rumah. Jadi dia telah lupa tanggalnya. Lori menunggu sangat lama, tidak melihat Sandra menelepon. Jadi dia pergi ke rumah Sandra. Tepat ketika dua orang sedang berpelukan. Tunggu sampai pacarnya pergi. Lori baru saja mulai menyalahkan Sandra. Katakan dia hanya tahu dirinya sendiri. Tidak pernah peduli dengan perasaan orang lain. Setelah mengatakan itu, Lori marah dan pergi. Hari berikutnya. Riasan cantik Lori, gaun yang sangat seksi ke sekolah. Semua mata siswa-siswa di sekolah menatap tubuhnya. Ketika dia melewati pacar Sandra. Matanya dengan menggoda ketika dia meliriknya. Lori mulai menggunakan trik kecantikan. Pertama pergi untuk berbicara dengan orang itu. Kemudian dia berinisiatif untuk mengambilkan air untuknya. Manfaatkan saat menuangkan air. Menyelinap sedikit bumbu di dalamnya. Pria itu tidak banyak berpikir. Menerima secangkir air Lori dan membawanya untuk diminum. Tidak lupa memuji airnya sangat enak. Beberapa menit kemudian pria itu mulai merasa pusing. Pada saat ini, gadis itu mengambil kesempatan untuk mengungkapkan kepada pria itu. Kupikir mungkin aku telah menyukaimu. Dia tidak bisa menghubungi pacarnya, jadi dia pergi ke tempatnya. Tepat pada waktu, dia melihat Lori sedang bercinta dengan pacarnya. Seorang adalah sahabat. Seorang adalah pacarnya. Sandra patah hati dan segera pergi. Tetapi sekarang Lori muncul di sebelah Sandra. Sepertinya sudah diperhitungkan sebelumnya. Kebetulan pindah duduk di meja yang sama dengan Sandra. Bahkan saat makan siang, makan di meja yang sama. Sepulang sekolah, saya juga aktif mendekati Sandra. Ketika Sandra pulang, Lori juga diam-diam mengikutinya. Dia bahkan pergi ke rumah Sandra untuk bermain. Mendekat dengan orang tuanya. Persahabatan antara dua orang menjadi lebih baik dan lebih baik. Menjadi teman sahabat. Sandra berlatih piano.
Lori juga duduk di samping dan merawat. Guru tidak mengizinkan siswa untuk membawa temannya ke sana. Hal ini mengalihkan perhatiannya. Lori yang duduk di sebelahnya juga mendengar semua kalimat ini. Tapi dia tidak keberatan. Setelah itu, dia lebih sering datang. Kali ini, guru mengingatkan Sandra untuk tidak boleh membawa siapapun ke sana. Lori benar-benar marah. Saat guru sedang memeriksa mesin, Lori menutup kap mesin di tangan guru. Berikan gambar guru melakukan kesalahan untuk mengintimidasi. Minta dia untuk tidak peduli tentang orang lain. Lori juga mengerti bentuk mulutnya. Melihat mulut guru, dia tahu ada ujian besok. Di malam hari, dia mengajak Sandra keluar dan bersenang-senang. Keesokan harinya semangat Sandra tidak baik. Tes yang tidak memuaskan. Hal ini dapat mempengaruhi beasiswanya. Hari itu, Lori marah karena hal kecil. Pergi dengan marah. Secara tidak terduga, setelah itu, dia pergi ke kantor kerja ibu Sandra. Menghancurkan kerja keras ibunya selama 2 bulan. Sandra tidak sengaja mengambil sebarang dekorasi di kantor ibunya. Ini hiasan di casing ponsel Lori. Sandra tidak bisa membayangkan. Yang merusak kantor ibunya juga adalah sahabat Lori. Menghadapi jenis orang seperti ini, tidak mungkin bersikap sopan lagi. Pada malam hari, Sandra mengikuti kompetisi piano yang sangat penting. Lori juga menyelinap ke belakang panggung. Sedangkan Sandra berpartisipasi dalam kompetisi. Di piano tiba-tiba muncul laba-laba raksasa. Gadis itu sangat ketakutan saat melihatnya. Karena dia sangat takut dengan laba-laba sejak kecil. Tapi dia tidak bisa berhenti. Kontes ini sangat penting baginya. Orang tua yang duduk di tribun berharap banyak darinya. Laba-laba itu perlahan mendekat. Gadis itu hanya bisa menatapnya. Laba-laba semakin dekat dan dekat. Tepat pada saat ini, laba-laba hanya berjarak 0,01 cm dari jarinya. Gadis itu merinding di sekujur tubuhnya. Dia menanggung ketakutan ini. Mengumpulkan keberanian untuk menyelesaikan tes. Untungnya, keinginannya cukup kuat. Jika tidak, semua tahun kerja keras akan dihancur. Bahkan sekarang, hatinya masih takut. Tangan kecil masih gemetar. Setelah kontes berakhir, Sandra memberitahu orang tuanya tentang laba-laba tadi. Tapi aku tidak melihatnya lagi. Saat ibunya mengangkat kepalanya, tidak sengaja melihat wajah yang familiar. Sandra akhirnya juga bisa tahu bahwa, sepertinya Lori sengaja menargetkannya. Mencuri pacarnya. Merusak kantor ibunya. Sekarang kompetisi piano juga memiliki niat buruk terhadapnya. Apakah dia ingin menghancurkan hidup Sandra? Sandra pergi ke sekolah yang dulu Lori belajar. Berkat kepala sekolah, dia tahu. Lori lulus dari sekolah menengah 4 tahun yang lalu. Ternyata dia 4 tahun lebih tua dari Sandra. Hal itu berarti, Lori sejak pindah sekolah mulai mendekati Sandra. Dia sudah punya rencana sebelumnya. Dia pergi ke rumah Lori lagi. Dia menemukan sebuah kotak di dalam laci. Di dalamnya ada CD. Dia membawa pulang CD dan membukanya untuk menonton. Ayah Lori pergi sebelum dia lahir. Dia sering dipukuli oleh ibunya ketika dia masih muda. Ibunya kemudian meninggal. Dia harus merawat nenek yang lumpuh. Dia pikir itu semua salah terjadi oleh ayahnya. Sandra menemukan gambar di dalam kotak. Dia terkejut mengetahui bahwa ayah Lori dan ayahnya adalah sama. Dia mengambil gambar dan bertanya kepada ayahnya. Tapi ayahnya tidak tahu apa-apa. Karena sejak dia putus, pacarnya tidak pernah memberitahunya tentang kehamilannya. Sekarang dia sudah mengerti. Ternyata, Lori ingin membalaskan dendam mereka atas kepergian ayahnya. Sandra menceritakan semua tindakan Lori terhadapnya baru-baru ini. Seluruh keluarga membahas ini. Memberitahu polisi masih merupakan cara teraman. Tapi keesokan harinya polisi masih belum bisa menangkap Lori. Dia sudah lolos. Semua orang mengira dia tidak akan muncul lagi. Tapi tak terduga bahwa Lori menyelinap ke rumah mereka. Sesampai Sandra pulang, Lori menodongkan pistol ke arahnya sambil tertawa dan berbicara seperti orang gila. Salahkan Sandra karena mengambil kehidupan yang seharusnya menjadi kehidupan miliknya. Sandra tiba-tiba mendorongnya dan melarikan diri. Melihat orang tuanya sudah diikat, dia belum menyelamatkan mereka. Tapi Lori telah mengejar pantatnya. Arahkan pistol ke arahnya dan tembak seperti orang gila. Saat itu, tempat paling berbahaya adalah tempat teraman. Sandra panik dan lari ke hutan untuk menyembunyikan. Lori mengejar setelah tidak menyerah. Pistol dengan cepat kehabisan amunisi. Lori tidak kejar lagi.
mendorong Sandra jatuh ke tanah. Meremas sangat ketat tenggorokan Sandra. Ketika sangat berbahaya, Sandra mengambil batu di tanah, memukul kepala Lori hingga dia pingsan. Berkat itu, Sandra bisa jalan keluar dari bahaya. Yang menunggu di depan Lori adalah hukuman hukum. Dan di depan Sandra adalah kehidupan universitas terbuka.